Oke, kembali lagi bersama gue Berto Grimlock dan kali ini gue akan membahas mainan yang sudah lama dinanti-nanti. Postingan reviewnya tapi sempat gagal rekam karena pertama HP gue overheat dan kedua adalah durasinya kepanjangan sehingga gue akan membuat durasinya sependek mungkin. Jadi yang akan gue review hari ini adalah sumpahan yang dulu gue lakukan. eh Deluxe Bima God Helios Form, tapi gue akan pastinya akan bahas Bimanya dulu. Jadi inilah figur Bima yang possible dari season satunya, Bima Satria Garuda. Dan akhirnya ya jadi ada apa serial superhero Indonesia dengan mainan yang lumayan bagus. Setelah dulu ada Panji dan Saras tapi mainannya rada-rada nggak make sense atau nggak make sense banget lebih tepatnya. Jadi ini officially didukung oleh Bandai. Yang mau gue tekankan dari figur ini adalah pertama, dia tidak jelek tapi tidak sempurna, apa belum mendekati sempurna. Seandainya gue punya figur Kamen Rider yang gimmick series kayak arm change-nya Gaim atau tire kokannya Drive, gue mau bandingin sama ini sih. Jujur keduanya itu lebih bagus daripada Bima di sini. Hanya saja mungkin karena pertama hak cipta desainnya itu untuk di Jepang, ini juga harusnya sih mungkin di Jepang juga ya dan di Indonesia, tapi ya itu base bodinya beda. Jadi kepalanya ball joint, bisa kiri kanan, bisa ke belakang tapi kehalang, harusnya bisa ke belakang tapi kehalang kerah, bisa naik turun dikit. Tangan full 360 derajat, bisa ke kiri juga. Dan uniknya adalah armor pundak ini tidak apa ya, ya mungkin karena pengaruh pergerak apa model artikulasi dan armor, dia jadi bisa begini, pergerakannya terpisah dari pundak ke lengan, sikut apa 90 derajat, tangan full 360 derajat pergelangan tangannya, kaki bisa depan tapi nggak full lurus, ke belakang juga bisa dan ke samping, alias ini intinya ball joint. Kakinya double joint tapi ankle nggak bisa gerak. Jadi gini, artikulasi bagus, udah lumayan lah. Hanya saja ya itu rasanya nggak terlalu perfect perfect amat gitu. Jadi harusnya daripada memiliki double joint kayak gini, mending ini single joint aja. Harusnya ini single joint, terus artikulasinya itu entah dipindah ke sini atau ke ankle, antara di bicep otot atau di mata kakinya. Karena menurut gue uh, double joint itu penting nggak penting sih, double joint untuk di lutut itu harusnya bisa di tempat yang lebih krusial. Jujur gue lebih suka action figure yang dia ada artikulasi di bicepnya ini, di ototnya sini. Meskipun ini bakal ngerusak mold ya, dia bakal kepotong. Ini kan ada armor pundak juga. Kalau misalkan dia ngasih ini bakal kepotong, atau enggak ya ankle biar dia berdirinya bisa lebih stabil. Tapi ya ini hanya untuk pembelajaran supaya Bandainya sendiri membuat mainan yang lebih baik sih. Sayang Bima X nggak ada action figure, jadi sementara kita cuma bisa menikmati ini. Proporsinya juga ya rada-rada stylized ya, distilasi dari aslinya, jadi rasanya kayak hampir jadi figur Power Ranger, cuman badannya lumayan ramping, sedangkan Power Ranger tuh berotot banget. Dan juga sebentar, karena ini adalah Bima God Helios, jadi tentunya dia ada Helios yang bentuk apa, pedang kesayangannya yang berbentuk jadi elang raksasa ini, Garuda raksasa, di mana ya untuk serial superhero buatan yang setengah buatan produksi Indonesia dan produksi Jepang, rasanya jadi apa, kayak kuga sekilas. Jadi dia besarnya segini. Kalau kalian mau, kalian juga bisa naruh apa Bimanya di atas, tapi lebih baik berdiri di belakang sini daripada di atas sayapnya, karena sayap punya gue ini entah kenapa rada kendor ya, sedikit kendor. Jadi tuh dia lumayan floppy gitu, meskipun nggak sampai bawah, tapi dari atas ke bawah, dari atas ke bawahnya lumayan floppy. Oh, untuk material gabungan ABS dan PVC ya. Jadi di sini PVC-nya terutama adalah di tangan sih menurut gue. Menurut gue di tangan. Oops, sorry, fokus. Oh ya, ngomong-ngomong paint jobnya sih juga lumayan sih. Ini menurut gue lumayan rapi untuk Bima Changernya. Not bad lah, padahal kecil banget gitu.
moldnya bagus, paint job ya oke, no blabber, nggak terlalu ada blabber yang benar-benar parah banget. Tapi sayangnya adalah kebanyakan dari God Helios ini adalah PVC ya, campuran ABS dan PVC, tapi rasanya kayak lebih banyak PVC daripada ABS-nya, dari apa, lebih banyak plastik lunak daripada plastik kerasnya. Jadi untuk pertama-tama kita bisa mencopot bagian ekornya dulu untuk gabungannya. Ekor, kakinya dilepas untuk ntar nanti jadi apa, nanti jadi armor pundak. Copot, ups, nah ya ini kebelah dua, ini jadi armor kaki. Dan kepala bisa dipisahin dari sayapnya. Hap. Nah, jadi pertama-tama lebih baik jika kalian hendak memiliki ini, lebih baik kalian akan memasangnya dari kaki dulu sih. Jujur artikulasinya Bima ini ya, baik Bima yang God Helios atau Bima yang biasa yang dapat Helios mode biasa itu, yang pedangnya itu, ini lumayan untuk menstabilkan kaki. Dan sayapnya dia harus ngadep ke depan sih, bukan ngadep ke belakang. Mungkin kalian berpikir harusnya sayapnya ke ngadep belakang, enggak. Nah, ini akan lebih stabil kalau sayapnya ngadep ke depan. Dan masangnya juga agak-agak sulit dikit karena rada-rada tricky, dia harus itu cukup sebenarnya ukuran armor pergelangan kakinya cukup, cuman kadang-kadang rada-rada tricky buat masangnya. Lalu dilanjutkan dengan pundaknya dulu, sayapnya belakang. Jadi kalian akan lebih enak untuk nanti akan masang sayapnya lebih mudah kalau ini sudah dipasang. Lalu sayapnya, dan juga materialnya sih memang utamanya, maksudnya kebanyakan yang tadi gue bilang PVC ya. Cuman masalahnya adalah di dalam bungkusnya dia sebenarnya rada-rada warp ya, rada-rada bengkok, jadi rasanya kayak nggak lurus-lurus banget gitu juga sayapnya. Bisa diperbaikin dengan hair dryer atau air panas, terus harus didinginin setelah yang bengkok itu dibikin lurus. Tapi ya takutnya rusak sini. Dia paint jobnya sih dia berdasar plastiknya adalah glossy gray atau ya silver mungkin, tapi intinya yang biru ini cat sih, yang ini cat, tapi kalau yang ini murni plastik biru. Tapi uniknya sih plastik birunya itu nggak biasa ya, rasanya kayak dia ditimpa ulang catnya, jadi istilah nama catnya, candy tone blue mungkin, glossy sih, jadi rasanya jadi kayak keren gitu aja. Jadi terus juga ini diturunin, ini bisa ke depan bisa ke belakang, terus disangkutkan ke pergelangan lengannya. Lebih bagus di pergelangan lengannya sih, karena kalau di ke atasin dia tidak akan terlalu mau nempel. Lalu juga pedangnya full PVC, bukan plastik keras tapi PVC, plastik lunak. Langsung masuk aja. Jadi maksud gue perbandingannya lah, kalau di Bima ini dia, kalau Kamen Rider kan biasanya yang gimmick figure ya, Tiger Kokan, Arm Change itu dia jarinya bisa gerak kayak gini per 2 jari. Kalau Bima cuma langsung kayak tangan mainan Transformers, cuman posisinya siap untuk ngehandle senjata. Oke. Ini adalah Bima God Helios formnya. Nah, seperti yang tadi gue bilang, artikulasinya sih memang lumayan untuk pas Bima normal. Cuman yang jadi masalah berikutnya adalah setelah armor ini tangannya bisa ke depan tapi akan terhalangi oleh sayap. Jadi mundurkan sayapnya sejauh mungkin, baru majuin lagi setelah tangannya sudah dinaikkan. Problem kedua adalah sebenarnya pergelangan tangannya nggak terlalu lurus, nggak terlalu kendor, cuman pedangnya itu berat banget, sehingga kalau kalian geser dia akan langsung jatuh. Jadi ya menurut gue sih keren untuk serial yang baru lahir. Dia desainnya keren banget ya. Dia maksudnya dalam artian, dia serialnya baru lahir, tahu-tahu dia dapat battleizer kayak Power Rangers gini tuh, kayak keajaiban sih. Dia rasanya kayak si Reino Barak itu mewujudkan mimpi yang mustahil bagi kita fans tokusatsu awalnya.
Emang tahu-tahu dia berani maju kayak gitu, dan terjadilah Bima Satria Garuda. Hanya saja ya, Battleizer ini maksudnya God Helios ini memang benar-benar menarik ya. Eh, Lumayan bagus untuk menjual mainan, cuman yang ini nggak jelek ya, tapi emang itu tidak sempurna, kok masih kurang sempurna. Ini kalau mereka Bandainya mau ya, maksudnya mendesain ini lebih baik, ini akan bisa jadi lebih baik. Ini jujur aja ya gitulah. Ini sayangnya pedangnya berat banget. Gue nggak tahu deh kalau misalkan plastik keras. PVC itu kayak rasanya lebih berat dari plastik keras sih. Tapi entahlah ya, menurut gue yang rada-rada disayangkan tuh pedangnya berat. Jadi buat ngeposein dia tuh rada-rada tricky sih. Rada harus kita pikir kotor otak. Bikin pose kakinya sestabil mungkin. Kira-kira kayak begitu. Lalu posekan tangan sedikit naik untuk membuat ya, dia tidak kaku. Lalu tangan ini kalau diposeinnya bener pun jadinya nggak jelek. Maksudnya bukan nggak jelek, nggak gampang jatuh. Coba kita lihat. Stabil, stabil. eh Ya itu sih. Ini mainan ini harga awalnya tuh 400.000, tetapi didiskon jadi 200.000 karena mainan ini lakunya lambat, atau mungkin lama. Waktu pertama muncul dia nggak laku sama sekali. Jadi apa ya, unexpectedly yang beli kurang mungkin. Dan menurut gue sih sebenarnya 400.000 dengan gimmick kayak begini, figur sebesar ini sebenarnya sih nggak rugi-rugi amat ya. Karena menurut gue ya keren, keren. Tapi ya mungkin ya karena gue orangnya masih terbatas sih penghasilannya. Ya harus dihemat-hemat, jadi menurut gue dapat 200.000 pun not a bad deal juga, benar-benar hasil tangkapan yang bagus. Nah kan gampang jatuh. Kalian harus pintar-pintar memposekan ini. Kalau misalkan kalian ingin memposekan ya, ingin terlihat keren, usahakan pertahankan pedangnya mending ngadap ke atas aja, menghadap ke atas. Karena akan lumayan kesel juga memposein ini setengah mati dan pedangnya susah untuk dibikin pose tetap. Jadi ya ini sih Bima DX Bima God Helios Form. Haruskah kalian beli? Harus banget sih sebenarnya, mumpung kalau masih ada dan juga diskonnya jadi 50% jadi 200.000 sih. Ini this is the best deal you can get. Ini penawaran terbaik yang bisa kalian dapatkan lah. Nah tuh kan berat. Ya sikutnya pun juga nggak terlalu bisa nahan sih. Ya itulah, harus pintar-pintar mosain. Oke, gua rasa sekian dulu aja. Bima X Deluxe Bima God Helios Form. Sampai jumpa di video berikutnya.